Anda sekalian, selanjutnya kita melihat hakikat penciptaan manusia yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32. Kita baca bersama dan kita terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, malaikat berkata, Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya mayufsidu fiha, orang yang akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan mengadakan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Qala, Allah berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Tsumma radahum 'alal malaikah. Kemudian dia memperlihatkan kepada malaikat. Faqala, maka Allah berkata, Ambiuni, beritahukanlah kepadaku bi asma'i haula, dengan nama-nama semua ini. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Qalu, maka malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang sudah kita terjemahkan tadi, adapun kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut adalah Allah menginformasikan bahwa Dia menciptakan manusia yang pertama, yakni Adam alaihissalam. Hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Apakah yang dimaksud dengan khalifah itu? Khalifah berarti pengganti, yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ada ulama yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala sekaligus bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, malaikat segera berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi adalah orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Bila dikaji dengan baik, pernyataan para malaikat tersebut bukan pertanda keberatan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab para malaikat adalah makhluk yang sangat taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin malaikat menentang dan mendurhakainya, termasuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Karenanya, pernyataan dari malaikat tersebut dapat diasumsikan beberapa hal. Pertama, berdasar kepada pengalaman sebelum terciptanya manusia, ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Kedua, karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bisa juga karena dari penamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Padahal kata khalifah ini mengisyaratkan fungsi pelerai perselisihan dan penegak hukum. Sehingga dipastikan ada di antara mereka yang akan berbuat kerusakan, perselisihan, dan pertumpahan darah. Namun apapun latar belakang pertanyaan para malaikat tersebut bukanlah menunjukkan keberatan terhadap rencana Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.
Jawaban Allah Subhanahu wa taala tersebut menyeratkan manusia memang layak ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihannya dibandingkan makhluk lain termasuk dari malaikat. Kelebihan yang sangat nyata adalah adanya kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad, fisik, dan ruh, termasuk di dalamnya nafsu. Dan yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam ayat selanjutnya, ayat 31, 30 sampai 32, Allah telah menyatakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Ananda yang dirahmati Allah, selanjutnya kita lihat firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kita baca dan kita terjemahkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah. Adapun kandungan ayat ini adalah bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam rangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah, yakni ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan ibadah ghairu mahdhah, yakni ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ibadah dalam menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Apabila manusia mempunyai kesadaran akan hal tersebut, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan justru mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak beribadah kepadanya. Ananda sekalian, Rasulullah SAW sebagai teladan kita telah mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban, tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Hadatsana Abu Nuaim qala, hadatsana Mis'arun an Ziyad qala." Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Ziyad berkata, Sami'tul Mughirah radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu liyusalli. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mendirikan salat malam, hatta tarimu qadamahu aw saqahu, hingga tampak bengkak pada kaki atau betis. Fayuqalu lahu fayaqulu afala akun abdan syakura. Beliau dimintai keterangan tentangnya. Maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Juga ada hadis lain yang berkaitan dengan hak Allah pada manusia sebagai berikut. Haddatsani Ishaq bin Ibrahim sami'a Yahya bin Adam. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim, dia mendengar Yahya bin Adam. Haddatsana Abul Ahwasi an Abi Ishaq an Amr bin Maimun. Telah bercerita kepada kami Abu Al-Ahwash dari Abu Ishaq dari Amr bin Maimun an Mu'adz radhiyallahu anhu qol. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqalu lahu Ufair. Aku pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang diberi nama Uqair. Faqala ya Mu'adz. Maka beliau bertanya, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallah ala ibadihi? Tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan apa hak para hamba atas Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallah ala al-ibad ay ya'buduh.
Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah hendaklah beribadah kepadanya. Wala yusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak para hambanya atas Allah adalah alla yu'adzibah man la yusyriku bi syai'a. Seorang hamba tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fakultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, afala ubasyiru bin nas? Apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, beliau menjawab, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahukan mereka, sebab nanti mereka akan berpasrah saja. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Ananda dengan apa yang sudah kita pelajari tadi? Nah, mudah-mudahan banyak memberikan manfaat bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Dan jika nanti ada pertanyaan dari Ananda semuanya, silakan menuliskan di komen ini ataupun masuk ke rumah belajar Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, dan kita bisa berdiskusi di sana mengembangkan materi ini lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.